Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam sarapan rohani di Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Ningiang Abian Base, pada hari Sabtu 22 Februari 2025. Saya berharap semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan sukacita. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segala aktivitas kita, marilah kita melandasi semuanya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan segala puji dan syukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Sebelum kami akan memulai aktivitas dan kegiatan rutinitas kami masing-masing, kami hendak mendasari semuanya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, sehingga firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga apa yang hendak hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menuntun kita terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Ulangan 16 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Kamu harus selalu adil supaya dapat menetap dan hidup sejahtera di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dari Matius 5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang boleh saya ambil dalam renungan pada hari ini, haus dan lapar akan kebenaran dan keadilan. Manusia adalah makhluk hidup yang harus atau wajib untuk makan dan minum. Jika tidak, maka manusia itu bisa mati, tidak memiliki energi, dan bahkan tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Artinya manusia tidak dapat lepas dari yang namanya makanan dan minuman selama mereka hidup di dalam dunia ini. Sifat manusia di atas dapat menjadi gambaran bagi kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di tengah jalan Tuhan memberikan mereka aturan-aturan dan hukum-hukum sebagai dasar nantinya mereka menetap di tanah perjanjian itu. Melalui Musa, Tuhan mewajibkan atau mengharuskan umat Israel untuk hidup dengan adil. Mengapa keadilan penting? Bangsa Israel terdiri dari 12 suku yang asalnya adalah 12 anak Yakub. Jika nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, namun tidak memiliki sikap adil, tentu hal ini akan menimbulkan konflik di antara mereka.
Karena itu keadilan dalam hal ini lebih mengarah kepada sikap di mana seseorang harus juga memperhatikan keberadaan atau keadaan orang lain, atau mematikan ego dan sikap tamak kita. Sehingga ketika Tuhan berkata, "Haruslah engkau hidup adil," hal ini merujuk kepada sebuah kewajiban atau keharusan bagi orang Israel untuk dapat hidup dengan bijak dan tidak mengutamakan ego suku atau ego pribadi. Dengan jalan demikian mereka dapat hidup dan menetap di tanah Kanaan dengan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus ketika mengajar orang banyak di bukit juga mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian hanya akan dinikmati oleh orang yang haus dan lapar akan keadilan dan kebenaran. Hal ini menyiratkan bahwa keadilan dan kebenaran bukan sebuah ajakan semata, tetapi merupakan hal mendasar atau keperluan mendasar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Sama seperti manusia perlu makanan dan minuman sebagai keperluan hidup, demikian jugalah pentingnya manusia senantiasa menjalankan keadilan dan kebenaran dalam hidup mereka. Sekali lagi, keadilan mengarah kepada mematikan ego, hawa nafsu, dan hal-hal duniawi lainnya, serta mengenakan tubuh yang baru di dalam Kristus, sehingga hal ini merujuk kepada sebuah keharusan bagi orang percaya untuk hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan, sudahkah kita hidup dengan menjalankan keadilan dan kebenaran selama ini? Di rumah tangga kita, di gereja kita, di masyarakat, dan dimanapun Tuhan percayakan. Masihkah kita memandang hidup adil dan dalam kebenaran sebagai sesuatu yang dapat diusahakan? Ingatlah, hidup adil dan dalam kebenaran adalah sebuah keharusan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan dan menuntun kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menjalani hidup adil dan benar di dalam kehidupan kami ini. Selanjutnya kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya semua boleh berkenan kepadamu Bapa. Inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan dan pedoman kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Shalom.